Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Zawin Education. Kali ini saya akan membahas tentang formasi CPNS yang akan dibuka pada tahun 2023. Nah, di sini saya menyimak pada berita ayobogor.com dijelaskan bahwa formasi tahun 2023 ini yang pertama, jabatan yang dibuka itu hanya jabatan tertentu saja ya, dikarenakan ini tahun kedua adanya formasi pada P3K seperti itu. Jadi yang dibuka di CPNS 2023 itu hanya jabatan tertentu saja, jabatan yang lainnya dibuka pada formasi P3K seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ketahui informasi berkaitan dengan formasi apa saja yang akan dibuka di CPNS 2023. Nah, di sini dijelaskan formasi CPNS yang akan dibuka adalah agen, hakim, jaksa, dan formasi lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika akan mendaftar di formasi ini harus mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Untuk formasi yang pertama yaitu jaksa. Nah, formasi jaksa ini yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa umur dari formasi ini itu paling tinggi atau maksimal 28 tahun dan belum pernah menikah sampai diangkat menjadi PNS. Kemudian yang kedua, untuk persyaratan fisiknya, bagi yang laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 150 cm. Selanjutnya untuk formasi hakim. Hakim di sini ternyata ada persyaratan khusus ya Bapak Ibu. Di sini dibutuhkan skor TOEFL paling rendah 450 dan IELTS paling rendah 5 ya. Nah, makanya Bapak Ibu, saya sarankan benar-benar mengetahui informasi atau persyaratan apa saja yang akan dibutuhkan pada formasi atau jabatan yang akan Bapak Ibu tuju seperti itu, karena ada formasi tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus seperti skor TOEFL dan atau IELTS seperti itu. Maka untuk skor TOEFL atau IELTS ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti Bapak Ibu akan memerlukan waktu yang lebih pada saat pendaftaran sudah dibuka. Nah, itu hanya beberapa jabatan yang dijelaskan di website ini. Nah, untuk lebih detailnya di sini disampaikan bahwa jabatan fungsional lainnya itu sudah disiapkan di Kepmen PAN-RB nomor 76 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Di situ formasi jabatan fungsionalnya sudah sangat lengkap. Nah, di sini saya sudah download Bapak Ibu berkaitan dengan jabatan fungsional yang akan dibuka pada CPNS tahun 2023. Di sini sudah dibuat pada Kepmen PAN-RB nomor 76 tahun 2022. Oke, kita simak bersama apa saja jabatan formasi yang akan dibuka di CPNS 2023, yaitu ada formasi administrator, adiatama, analisis juga. Analisis cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada asisten juga bervariatif, ada asisten apoteker, inspektur, dan lain sebagainya. Kemudian ada bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, serta ada inspektur, ada operator, kemudian paramedik, pembina, pengawas, penyuluh, pranata, teknik, dan widya prada. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah jabatan-jabatan fungsional yang sudah dijelaskan secara lengkap di Kepmen PAN-RB ya. Bapak Ibu silakan bisa mendownloadnya di kolom deskripsi YouTube kami, sudah saya sediakan. Nah, di sini total dari jabatan fungsionalnya Bapak Ibu itu ada 187 ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencari jabatan apa yang nantinya akan Bapak Ibu tuju. Apakah ada
formasinya di CPNS atau tidak. Jika jabatan Bapak Ibu tidak ada di formasi CPNS, maka kemungkinan jabatan Bapak Ibu yang akan dituju itu ada di formasi P3K ya. Karena nanti pada saat pendaftaran CPNS atau P3K sudah dibuka, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat jabatan yang akan Bapak Ibu tuju di akun masing-masing SSCASN. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat akun dan mendaftarkan formasi Bapak Ibu yang dituju di akun sscasn.bkn.go.id ya. Di situ nanti ada dua tampilan menu. Yang pertama adalah CPNS, yang kedua adalah P3K. Silakan nanti Bapak Ibu tentukan apakah formasi yang Bapak Ibu akan tuju masuk ke CPNS atau ke P3K. Kalau sudah mengetahui akan penentuan formasi tersebut, Bapak Ibu buka website SSCASN, kemudian buat akunnya. Nah, untuk saat ini website sscasn.bkn.go.id masih belum bisa diakses ya Bapak Ibu. Sini sudah ada keterangannya, situs ini tidak dapat dijangkau karena memang pendaftaran CPNS dan P3K itu belum dibuka. Nanti pada saat sudah resmi dibuka, akun ini akan bisa diakses dan Bapak Ibu bisa membuat akun masing-masing di SSCASN seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengetahui jabatan mana yang akan dituju, Bapak Ibu harus mengetahui persyaratannya ya. Karena masing-masing formasi itu biasanya ada persyaratan khusus yang harus Bapak Ibu siapkan. Oke, ini adalah persyaratan secara umum. Yang pertama, scan foto KTP, yang kedua fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai. Yang ketiga adalah pas foto 4x6, yang keempat kartu keluarga, yang kelima akreditasi dari Ban PT, keenam adalah scan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani, yang ketujuh adalah scan surat lamaran yang ditandatangani. Nah, ketujuh syarat ini adalah syarat umum ya Bapak Ibu ya, di luar dari syarat khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing jabatan yang akan Bapak Ibu tuju seperti itu. Nah, untuk yang nomor 6 dan nomor 7 Bapak Ibu, itu adalah surat pernyataan dan surat lamaran. Surat pernyataan dan surat lamaran itu biasanya sudah ada formatnya dari masing-masing persyaratan jabatan yang akan Bapak tuju ya. Jadi untuk surat ini tidak dibuat sendiri ya Bapak Ibu, sudah ada formatnya. Bapak Ibu tinggal mengisi identitas Bapak Ibu saja, kemudian di print out dan Bapak Ibu silakan bisa di scan surat pernyataannya. Nah, surat pernyataan dan lamaran ini tentunya sudah ditandatanganin bermaterai. Kemudian yang kelima, surat keterangan dari Ban PT. Nah, biasanya ketika kita sudah lulus S1, sudah dinyatakan sebagai sarjana, mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, Bapak Ibu juga mendapatkan surat keterangan akreditasi. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu, surat keterangan akreditasi dari kampus yang menjelaskan tentang universitasnya dan surat keterangan akreditasi dari prodinya. Nah, kedua surat ini biasanya digunakan dua-duanya, atau ada juga formasi yang hanya meminta salah satunya saja. Ada yang hanya meminta surat keterangan akreditasi dari kampusnya saja atau dari prodinya saja ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jabatan yang akan Bapak Ibu pilih. Dicermati kembali persyaratannya apa saja agar tidak salah upload seperti itu. Nah, di sini saya akan menginformasikan bagaimana caranya kita mengetahui akreditasi dari kampus ataupun akreditasi dari program studi kita ya. Bapak Ibu bisa masuk ke website www.banpt.or.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek secara mandiri ya. Masuk ke menu strip 3. Kemudian data akreditasi, kemudian institusi terkini. Nah, di sini ada beberapa kolom ya Bapak Ibu, perguruan tinggi, peringkat, nomor SK dan sebagainya. Bapak Ibu ketikkan saja di kolom perguruan tinggi kampus Bapak Ibu. Kemudian klik masuk. Ini sudah ada universitasnya,
peringkatnya, nomor SK, tahun SK, kemudian tanggal kadaluarsanya. Nah, ini kalau dari kampus. Kalau dari program studinya berarti Bapak Ibu cukup memilih ini program studi terkini seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Persiapkan persyaratannya mulai dari sekarang, karena agar pada saat Bapak Ibu mendaftar dan situs SSCASN sudah bisa dibuka, Bapak Ibu tanpa mengulur waktu lagi sudah bisa langsung mendaftar. Oke, itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa membuat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.